Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta webinar, pelajar, guru, dan tenaga pendidik SMA Negeri 68 Jakarta di acara live webinar Maintaining Physical and Mental Health in the COVID Era. Perkenalkan saya Atira, saya yang akan berperan sebagai moderator pada webinar hari ini. Kami dari tim Kata Mataku, Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia, senang sekali dapat bekerja sama dan mendapatkan kesempatan untuk dapat berbagi dengan adik-adik pelajar, Bapak Ibu Guru, dan tenaga pendidik SMA 68 di sesi kesehatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini. Mungkin adik-adik dan Bapak Ibu Guru sudah melihat poster dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membawakan dua topik yang sangat menarik mengenai COVID-19 dan juga bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi ini, serta diskusi tentang penyesuaian diri dalam menjaga kegiatan sekolah di era COVID-19 ini. Yang pastinya dibawakan oleh pembicara-pembicara yang luar biasa dari Universitas Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sesi presentasi, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Tim Kata Mataku, Dr. Yunia Irawati, Spesialis Mata Konsultan. Kepada Dr. Yunia Irawati, kami persilakan. Terima kasih, Atira. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta, Dr. Anda Haja Adriana Hardianti, Magister Pendidikan, dan seluruh guru serta staf SMA Negeri 68 Jakarta yang saya banggakan. Juga tentunya peserta webinar seluruh siswa-siswi SMA Negeri 68 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dapat bersama-sama meluangkan waktu untuk hadir dalam acara live webinar hari ini dengan judul Maintaining Physical and Mental Health in the COVID Era. Tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada siswa baru SMA Negeri 68 Jakarta yang sejak kemarin, tanggal 13 Juli 2020 sudah memulai mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepada guru, siswa kelas 11, juga kelas 12, saya ucapkan selamat memulai tahun ajaran baru dengan tantangan sistem pembelajaran yang baru tentunya di era COVID. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih karena acara ini juga diliput oleh Harian Kompas, Harian Republika, dari Humas RSCM, dan Humas Universitas Indonesia. Kami dari tim Kata Mataku Universitas Indonesia biasanya mengadakan suatu kegiatan untuk pengabdian masyarakat, terutama pada penderita kusta. Namun kali ini kami juga ikut peduli oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 yang tentunya kami juga ingin turun di sektor pendidikan. Hari ini kami Kata Mataku UI bekerja sama dengan SMA Negeri 68 Jakarta di era pandemi COVID-19 New Normal, kami hadir di sesi kesehatan. Masa perkenalan lingkungan sekolah untuk mengetahui keadaan siswa, para guru, serta tentang bagaimana mengenal pandemi COVID dan bagaimana menyikapinya. Acara ini tidak hanya diikuti oleh siswa baru, tetapi juga semua murid SMA Negeri 68. Yang dapat diikuti juga melalui YouTube channel 68 dan Pengmas UI, serta kanal YouTube Kata Mataku Universitas Indonesia. Tidak lupa, dalam mengikuti kegiatan ini, kami mengadakan pretest. Kami berterima kasih kepada seluruh siswa, begitu juga dengan guru SMA Negeri 68, sudah masuk lebih dari 490 yang mengisi pretest kami, dan kami harapkan sesudah dikerjakan oleh seluruh pada peserta post-test pun dilakukan setelah kami mengadakan acara webinar ini. Kami juga ingin mengetahui tingkat pemahaman
para peserta webinar mengenai materi yang telah kami berikan. Terakhir, tentunya saya ucapkan selamat mengikuti acara webinar ini. Semoga bermanfaat. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yunia Irawati atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta kepada Dr. Anda Adwiana Hardianti, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Yunia selaku Ketua dari Kata Mataku. Yang saya hormati seluruh jajaran dari program kegiatan webinar dari Kata Mataku. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu para orang tua, pendamping siswa baru khususnya SMA Negeri 68 Jakarta kelas 10. Bapak Ibu para guru, para staf, para karyawan dan seluruh siswa kelas 11 maupun kelas 12. Hari ini merupakan hari kebahagiaan buat SMA Negeri 68 dalam rangka kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 untuk mendengarkan sekaligus kita memahami tentang kondisi COVID yang bagaimanakah yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Universitas Indonesia khususnya Direktorat Pengabdian Masyarakat yang telah berkesempatan memberikan pengetahuan, wawasan kepada siswa kami khususnya siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 68 dalam rangka kegiatan MPLS. Mudah-mudahan Ananda semua yang ikut dalam webinar ini, Bapak Ibu guru, para orang tua peserta didik baru, diharapkan dapat memahami bagaimana mengelola kondisi wabah COVID-19 ini agar lebih baik dan lebih sehat. Sekaligus ada nanti pengetahuan tentang psikolog, bagaimana tentang pengendalian diri yang akan disampaikan oleh para narasumber yang cukup luar biasa, para pakar. Ini kesempatan yang baik buat kami di SMA 68. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan MPLS merupakan satu perubahan di dalam kondisi wabah COVID-19. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Kata Mataku. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlangsung dalam tema-tema yang lain untuk putra-putri kami di SMA 68. Sehingga kami mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental ke depan. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Mudah-mudahan anak-anak Anda semua tidak ada yang ngantuk, semua bersiap di depan gadget kalian atau laptop kalian. Mohon pada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu orang tua dapat mendampingi putra-putri kita. Dan untuk pengurus komite yang berkesempatan hadir, kami pun mengucapkan terima kasih. Baik Ananda semua, untuk waktu dan kesempatan kami akan persilahkan Bapak Ibu dokter dari Kata Mataku dan psikolog untuk mengisi kegiatan MPLS ini dalam rangka webinar. Kepada seluruh jajaran SMA Negeri 68 kami mengucapkan terima kasih khususnya para panitia MPLS tahun 2020-2021. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang.
Pemerintah mengumumkan akumulasi total positif COVID-19 hingga Senin 30 Juni 2020 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat mencapai 56.385 kasus. Sementara itu DKI Jakarta mencatatkan 190 tambahan kasus positif sehingga total kasus secara kumulatif menjadi 11.270. Mengubah kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali pendidikan. 2 bulan berjalan, siswa sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini PAUD hingga perguruan tinggi belajar jarak jauh dengan sistem siswa yang memiliki fasilitas komunikasi daring dengan guru, namun ada pula siswa yang terkendala fasilitas dan jaringan internet. Dilihat dari lingkungan, anak itu kan tidak semuanya punya HP orang tuanya. Lebih dari 68 juta pelajar di seluruh Indonesia selama pandemi harus membiasakan diri belajar dari rumah. Mulai dari anak balita usia dini, siswa sekolah dasar, menengah, hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Normal adalah kondisi di mana pandemi COVID-19 ini sudah mulai mereda dan pembatasan sosial bisa dilonggarkan, tetapi kita harus mengubah perilaku. Kita tidak bisa berperilaku seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Bukan hanya orang tua siswa, para guru juga angkat bicara terkait wacana masuk sekolah di tengah pandemi. Jauh lebih baik untuk digeser ke Januari supaya siswa mengalami yang pertama siswa menjalani proses di rumah, nanti Kemdikbud bisa membuat program. Untuk pertama kalinya guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif. Kita lawan corona bersama kita semua. Oh kita lawan corona. Baik, kita akan masuk ke materi pertama pada hari ini. Materi pertama pada hari ini yang akan dibawakan adalah dengan topik COVID-19 dan menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Melanie Marisa, spesialis kulit dan kelamin. Sebelum mulai, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Dr. Melanie Marisa, spesialis kulit dan kelamin, lahir di Banda Aceh 11 Maret 1982. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin di FKUI RSCM pada tahun 2011, dan tahun 2016 menyelesaikan fellowship training di National Taiwan University Hospital Taipei. Dari tahun 2012 sampai sekarang, beliau aktif menjadi staf medik di Divisi Dermatologi Infeksi Tropik, Departemen Dermatologi dan Venerologi FKUI RSCM. Kepada Dr. Melanie, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SMA 68 yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sharing ya. Kita lebih banyak sharing hari ini. Adik-adik semoga nggak ngantuk ya, walaupun sekarang jamnya udah masih jam 9, udah pada sarapan ya harusnya. Oke, hari ini saya akan sharing mengenai topik sedikit ada mengenai COVID-19-nya dan apa saja yang harus kita semua lakukan di era pandemi ini. Oke, ini outline-nya, nanti presentasinya nggak terlalu banyak. Saya akan sedikit membahas tentang COVID-19, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan dalam tatanan new normal, kemudian aktivitas fisik apa yang seharusnya kita lakukan di masa pandemi ini, dan sedikit mengenai kelainan kulit apa saja sih yang muncul di era new normal ini, terkait nanti dengan pemakaian masker setiap hari, dan cuci tangan atau penggunaan hand sanitizer. Oke. Sedikit mengenai COVID-19, sebetulnya COVID-19 itu nama penyakitnya, dia singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Virusnya sendiri namanya SARS-CoV-2, jadi jangan kebalik-balik ya adik-adik.
Kemudian mungkin adik-adik juga udah pernah lihat nih, banyak di Instagram, di edukasi-edukasi yang ada di Twitter, di sosial media, di televisi, bahkan di radio. Kita tahu bahwa penyakit ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina, 7 bulan, kurang lebih 7 bulan yang lalu, pada bulan Desember 2019. Gejala yang sering kita temukan adalah gangguan pernafasan, seperti demam, batuk, sesak nafas. Jadi gejalanya itu sangat tidak khas ya adik-adik. Gejalanya itu seperti flu biasa, tapi sebetulnya dia bisa memberat tergantung dari daya tahan tubuh kita. Kemudian jangan salah bahwa virus ini tidak hanya menyebabkan gejala seperti flu, tapi dia juga bisa menyebabkan gejala lain, seperti gejala-gejala saluran pencernaan kita, jadi dia bisa menyebabkan gejala diare, dan juga muntah-muntah pada pasien dengan COVID-19. Oke, bagaimana penularan COVID-19? Ini penting untuk kita sama-sama ketahui bahwa COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 ini ditularkan melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah percikan batuk atau bersin yang mengandung virus. Lalu dari penderita COVID-19 yang kemudian akan masuk melalui hidung, mulut, dan mata yang akan ditularkan. Bahkan baru-baru ini WHO mengemukakan bahwa COVID-19 ini kemungkinan bisa ditularkan melalui airborne. Jadi dia bisa bisa bertahan di udara dalam waktu tertentu, terutama pada kondisi ruangan tertutup, ramai, dan ventilasinya kurang baik. Jadi ruangan-ruangan yang nggak punya jendela, ruangan-ruangan yang sangat tertutup. Makanya sekarang masih banyak fasilitas-fasilitas publik yang memang belum dibuka secara penuh karena harus menyesuaikan dengan kondisi new normal ini. Termasuk sekolah. Sekolah adik-adik juga kan memang belum masuk pembelajaran tatap muka ya. Jadi harus banyak kondisi-kondisi yang memang harus diperhatikan pada pandemi ini, karena ternyata virus ini juga bisa dalam tanda petik melayang-layang di udara pada kondisi ruangan yang tidak baik. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ilustrasi saja sebetulnya. Droplet atau percikan itu yang warna pink, itu ukurannya kecil sekali, bisa kurang dari 5 mikron. Ini adalah percikan yang kalau seseorang batuk. Nah, sebelahnya yang warna coklat abu-abu ini adalah rambut manusia. Dia ukurannya lebih besar, jadi droplet itu bisa kita bayangkan sangat kecil sekali. Dan ini yang bisa membawa virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini untuk ditularkan. Nah, ini saya hanya ingin mengemukakan sedikit bahwa ketika kita berada pada jarak yang sangat dekat dengan pasien COVID-19 yang batuk, sini ya kita bisa lihat ya, kalau pasien ini batuk, kita berada pada jarak yang cukup dekat, kemudian percikan batuk atau droplet tersebut bisa masuk melalui hidung, mata, dan mulut kita, sehingga kita bisa tertular. Selain itu, percikan atau droplet tersebut juga bisa menempel di permukaan-permukaan atau benda-benda yang kemudian akan terkontaminasi. Itulah makanya nanti pada slide berikutnya saya akan jelaskan mengenai pentingnya jaga jarak dan cuci tangan menggunakan air sabun atau hand sanitizer. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang dimaksud dengan new normal. Adik-adik mungkin sering dengar ya di TV new normal, protokol kesehatan yang baru dan lain sebagainya. Apa sih sebetulnya new normal itu? New normal itu adalah perubahan perilaku kita untuk tetap menjalankan aktivitas normal, jadi kita bisa beraktivitas secara normal, tetapi ada beberapa penyesuaian dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Prinsipnya adalah adik-adik semua dan kita semua harus bisa menyesuaikan dengan pola hidup yang baru ini. Apa aja? Nah, ini di slide ini, jadi jauh sebelum pandemi ini mungkin kita nggak terlalu perhatiin ya,
kita ngobrol, bisa ketawa-tawa sama teman-teman, kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa makan bareng-bareng. Tapi di era new normal ini ada sedikit penyesuaian yang memang harus adik-adik dan kita semua terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan berolahraga. Kemudian jaga jarak. Ya, kita harus menjaga jarak dengan teman-teman minimal 1 meter. Ada yang bilang 2 meter. Tadi kan di gambar sebelumnya kita udah lihat ya, jarak 1,8 meter itu kurang lebih aman lah. Jadi 1 sampai 2 meter kita harus menjaga jarak. Jadi jangan bergerombol gitu. Kemudian yang ketiga, pakai masker. Kemudian yang keempat, nah ini kita harus mulai bisa membawa peralatan makan dan ibadah sendiri. Jadi supaya tidak share makanan sama teman-teman dan orang-orang lain, sehingga kita bisa terhindar dari penularannya. Kemudian harus rajin cuci tangan, pakai sabun dan air, atau kalau nggak ada, kita bisa pakai hand sanitizer. Hand sanitizer banyak sekarang dijual di mana-mana. Dulu awal-awal pandemik mahal ya, sekarang udah nggak. Sekarang udah banyak kita bisa temukan dan dengan mudah kita dapatkan. Kemudian kalau mau bayar-bayar nih, usahakan jangan pakai uang cash karena dari uang itu bisa tertular ya. Jadi ada partikel dari virus tadi yang saya sudah diceritakan di awal yang bisa menular virus dan bakteri kepada kita. Jadi usahakan kita bayarnya pakai pakai kartu atau pakai, sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang sudah bisa kita download dan kita bisa dengan mudahnya membayar lewat smartphone kita tanpa harus bersentuhan dengan uang. Oke. Nah, ini adalah olahraga di masa pandemi. Bagaimana sih olahraga yang baik? Sebetulnya yang dianjurkan adalah olahraga rutin selama 30 menit 3 kali seminggu. Jadi adik-adik mumpung di rumah aja sebelum kalian masuk sekolah pagi, saat bangun pagi sebelum mandi, gitu bisa tuh dijadwalin, pagi-pagi saya mau olahraga deh setengah jam, dikasih waktu misalnya hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, atau terserah adik-adik, yang penting 30 menit selama 3 kali seminggu. Nah, olahraga ini selain meningkatkan daya tahan tubuh terhadap tertularnya virus, juga bisa mengurangi stres. Ya, jadi jangan lupa berolahraga. Olahraga apa yang bisa dilakukan dan direkomendasikan? Lari, ya, jogging. Kemudian kita juga bisa yoga, bisa juga aerobik, bisa bersepeda, dan olahraga-olahraga yang lainnya cukup bisa kita lakukan di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Jadi mudah ya, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Nah, apa yang harus diingat saat berolahraga ini? Olahragalah dalam kelompok kecil, jadi nggak boleh bergerombol. Nggak boleh nanti, yuk kita janjian ke GBK misalnya 10-20 orang. Sampai GBK bukannya olahraga, malah ngobrol-ngobrol yang kemudian akan meningkatkan penularan virus COVID-19. Jadi cukup kelompok kecil, bisa 3 atau 4 orang bersama adik atau orang tua gitu ya. Kemudian hindari bergerombol dan harus selalu menjaga protokol pencegahan penularan seperti pakai masker dan cuci tangan itu harus tetap dijalani. Oke, nah ini nih yang lagi harus kita lakukan juga. Ya, pemakaian masker dan face shield. Adik-adik pasti semua udah punya masker ya di rumah. Nggak harus masker bedah, tapi sekarang udah banyak tuh dijual online, dijual di supermarket, masker-masker kain yang desainnya lucu-lucu, kalian bisa beli dan pakai ganti-ganti setiap hari. Prinsip pemakaian masker yang benar adalah pastikan masker menutupi mulut, hidung, dan dagu. Jadi nggak boleh diturun naikin gitu ya, karena itu juga akan mengurangi efektivitas pemakaian masker. Nah, kemudian juga sekarang lagi banyak ya yang jual face shield.
Nah, face shield itu tidak boleh dipakai sendiri, jadi harus selalu digunakan bersama-sama dengan masker. Kenapa? Karena kalau cuma pakai masker face shield aja, dia kan bisa tadi droplet atau percikan itu masih bisa tetap keluar, masih bisa tetap turun ke bawah dan menempel di barang-barang atau juga masih bisa menularkan orang lain karena ada celah di situ. Yang terbaik adalah pakai face shield dan juga pakai maskernya. Jadi proteksinya menjadi lebih maksimal. Dan pastikan tidak ada celah pada saat masker dipakai. Dan yang paling penting adalah setelah masker kita pakai, kita nggak boleh pegang-pegang maskernya. Jadi nggak boleh pegang depannya gitu ya, terus dibuka, dipakai lagi gitu, itu nggak boleh. Dan kalau mau batuk atau bersin selama pakai masker, maskernya jangan dibuka terus kalian batuk atau bersin. Saya pernah lihat tuh di pinggir jalan, ada seorang yang lagi pakai masker, kemudian dia mau bersin, dia buka dulu maskernya, terus dia bersin, terus dia pakai lagi. Nah, itu nggak boleh ya, karena sebetulnya tujuan pemakaian masker itu adalah untuk melindungi, selain melindungi diri sendiri, juga melindungi orang lain dari percikan droplet saat kita sedang batuk. Jadi tetap harus dipakai maskernya. Atau kalau lagi nggak pakai masker terus mau batuk atau bersin, kalian bisa pakai tisu atau sapu tangan. Atau kalau nggak punya bisa di lengan dalam baju kalian bersin dan kemudian tisunya kalian buang. Dan satu lagi yang penting harus cuci tangan. Jadi cuci tangan itu nggak boleh dilewatkan. Nah, melepas masker juga ada caranya. Jadi kita nggak boleh asal lepas gitu, nggak boleh ya. Caranya adalah kita pegang tali maskernya. Jadi ini nanti tali maskernya kita buka, terus langsung buang ke tempat sampah. Kita nggak boleh megang di depan terus kita buang gitu, nggak boleh. Jadi nggak boleh menyentuh bagian masker yang sudah terkena bagian hidung ataupun mulut. Ya, dan untuk masker kain juga sama. Buka masker dari belakang, lalu cuci masker secara berkala. Kalau mau sih di rumah disediakan satu ember yang khusus untuk masker kain, yang di dalamnya udah ada air dan deterjen, jadi sampai rumah kita tinggal celup di situ, jadi dropletnya nggak terbang kemana-mana. Ya, satu lagi, habis buka masker selalu cuci tangan, baik itu kotor ataupun enggak. Jadi harus walaupun nggak kelihatan kotor, tangan kita harus selalu cuci tangan. Ya, nah ini sedikit info aja buat adik-adik. Masker itu jenisnya macam-macam. Yang putih ada tali kuning ini masker N95. Biasanya yang pakai dokter di petugas kesehatan di rumah sakit yang memiliki resiko tinggi terpajan COVID-19 di rumah sakit. Jadi nggak perlu ya pakai masker jenis ini di luar gitu ya. Karena ini biasanya dipakai oleh petugas medis yang ada di garda depan. Kemudian masker bedah ini juga masih masker medis. Ini bisa menahan droplet saat batuk atau bersin dan mencegah percikan keluar dari cairan dari luar masuk ke dalam kita. Kemudian ini yang adik-adik bisa banyak temukan di pasaran, masker kain. Apalagi sekarang pemerintah udah mewajibkan kita untuk pakai masker ya setiap keluar rumah. Boleh pakai masker kain, bahannya macam-macam, tapi hati-hati nanti kita bicara. Bahan-bahan ini juga bisa menyebabkan kelainan-kelainan kulit. Nanti kita bisa lihat ya apa aja. Oke, nah masalah kulit apa yang bisa timbul akibat pemakaian masker tadi? Jadi kan kalau kita pakai masker, daerah yang tertutup itu kan panas, kemudian lembab. Kemudian juga ada tekanan dari masker tersebut yang menyebabkan tersumbatnya kelenjar minyak di muka kita. Kan di muka kita banyak banget nih kelenjar minyak ya, apalagi di usia remaja seperti adik-adik. Nah, masalah-masalah yang bisa timbul adalah jerawat. Sekarang lagi ada yang namanya maskne, itu adalah mask acne, jadi jerawat yang timbul karena pemakaian masker. Ada juga orang-orang yang nggak tahan dengan masker sehingga ada ruam pada wajahnya dan menyebabkan keluhan gatal-gatal di daerah yang tertutup masker. Ini masalah kulitnya. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah masalah tersebut? Kita harus pilih bahan masker yang tidak menyebabkan iritasi atau alergi, seperti bahan katun 100%. Untuk meningkatkan fungsi perlindungannya, kita bisa tambahin tisu atau kain di tengah-tengahnya, disisipkan supaya
bisa lebih melindungi kita. Kemudian muka kita harus selalu dicuci dengan pembersih yang gentle atau yang ringan sebelum dan sesudah menggunakan masker. Kenapa? Karena kotoran dan sel-sel kulit mati itu bisa menyebabkan iritasi. Dan ingat, cuci mukanya nggak boleh pakai air panas, harus air biasa, ya, supaya tidak menambah kekeringan dan iritasi. Kemudian sebelum pakai masker sebaiknya nggak usah pakai kosmetik yang berlebihan. Kan nggak kelihatan juga ya, lipstick, blush on gitu disimpan aja dulu selama masa pandemik ini. Kita juga nggak keluar rumah kan, karena kenapa? Kalau kita pakai masker, pakai kosmetik, bedak, blush on dan lain sebagainya, itu bisa menyumbat pori-pori kita, akhirnya menyebabkan jerawat. Ya, kemudian harus sering mengganti dan mencuci maskernya. Masker harus diganti setelah 4 jam atau bisa lebih cepat kalau adik-adik merasa lembab, basah, atau kotor. Dengan keringat, dengan habis kita bersin atau batuk. Kalau udah basah, itu sebaiknya diganti. Atau 4 jam sekali. Jadi harus ada cadangan di dalam tas kalau kita lagi pergi-pergi. Ya. Kemudian maskernya harus dicuci dengan deterjen, bilas sampai bersih, dan harus dikeringkan sebelum dipakai lagi. Dan yang kemudian adalah menggunakan pelembab untuk tetap menjaga kelembaban kulit untuk mencegah iritasi. Kemudian kalau gejalanya berlanjut bisa konsul ke dokter ya. Oke, masalah yang selanjutnya kita kan harus selalu mencuci tangan ya. Sebelum pakai masker, cuci tangan. Sesudah pakai masker, cuci tangan. Sebelum dan sesudah makan, cuci tangan. Habis megang ini itu, cuci tangan. Jadi kita sering banget nih cuci tangan. Caranya mungkin adik-adik udah tahu ya, cuci tangan nggak bisa hanya cuma di, cuma di telapak tangannya aja. WHO sudah merekomendasikan ada 6 langkah mencuci tangan dengan waktu-waktu yang beda-beda. Kalau adik-adik pakai sabun dan air, kurang lebih 40 detik. Kalau pakai hand sanitizer bisa lebih cepat, bisa 20 detik aja. Ya, caranya ini ada gambarnya, jadi nanti di internet juga banyak kok kalau adik-adik googling gitu ya, 6 steps hand hygiene atau hand wash WHO gitu, keluar semuanya. Nanti bisa adik-adik ikuti. Ini adalah suatu proses yang harus kalian jalani untuk awal-awalnya memang agak sedikit effort, agak sedikit berat ya, tapi kalau sudah dijalani dan menjadi kebiasaan, kalian juga udah udah merasakan ini sebagai suatu kenormalan baru ya, normalnya cuci tangan seperti ini gitu ya. Oke, nah ini dengan seringnya kita mencuci tangan 15 kali per hari misalnya, itu bisa menghilangkan air dan lapisan lemak yang ada di dalam kulit itu bisa berkurang 5 kali lipat. Ya, jadi bayangkan kulit jadi akan semakin kering. Kering, kemudian ujung-ujungnya gatal. Karena sabun dan hand sanitizer itu dikatakan bahan-bahan iritasi yang lemah, yang kandungannya bisa mengangkat kandungan lemak alami yang berfungsi menjaga barrier atau sawar di kulit. Nah, kalau sawar kulit atau barrier di kulit sudah rusak, dia akan mudah terjadi iritasi. Kalau udah iritasi, kulit jadi tipis, merah, ada lenting-lenting, perih, kemudian jadi keriput, mengelupas dan bersisik. Pokoknya macam-macam deh gejala gejala eksim pada tangan yang ditimbulkan oleh seringnya kita cuci tangan. Tapi kita kan harus cuci tangan ya. Jadi ada hal-hal yang penting yang harus kita ketahui di slide ini. Nah, jadi gimana? Ya, kalau misalnya cuci tangan, kita harus menghindari sabun-sabun cuci tangan yang mengandung bahan antiseptik yang kuat. Jadi kita nggak perlu cuci tangan pakai cairan-cairan sabun-sabun antiseptik sebetulnya. Sabun-sabun biasa juga cukup efektif, yang penting dilakukan dengan cara yang benar. 6 langkah dengan waktu-waktu tadi, pakai air dan sabun 40 detik, pakai hand sanitizer 20 detik. Itu sudah bisa mengangkat virus dan bakteri ataupun jamur di tangan kita, asal caranya benar. Lalu pilih hand sanitizer atau hand gel gitu ya, yang mengandung bahan-bahan pelembab. Jadi kalau di pasaran tuh coba sedikit lihat ke ingredients hand rub-nya atau hand sanitizer-nya gitu. Ada gliserinnya atau ada produk-produk pelembab yang lain atau enggak. Karena kalau hanya murni alkohol saja
itu bisa meningkatkan resiko terjadinya iritasi pada tangan kita dengan pemakaian yang berulang. Lalu kita harus pakai, setelah kita mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, harus pakai pelembab. Pemilihan pelembabnya juga kalau bisa tidak mengandung bahan-bahan pengawet, pewangi atau pewarna. Jadi kita harus selalu cek komposisinya di pelembabnya. Jadi kan banyak tuh dijual hand cream gitu, banyak yang wangi-wangi, banyak yang warna-warni gitu. Itu sebaiknya dihindari, ya. Oke. Nah, cara pakai pelembabnya saya share sedikit ya. Pakai pelembab untuk 2 telapak tangan itu sebaiknya dipakai 2 fingertip kita bilangnya, atau 2 ruas jari. Jadi 2 kali ini bisa mengcover seluruh permukaan tangan kita setelah mencuci tangan. Ya, pemakaiannya minimal 3 kali sehari setelah mencuci tangan pada keadaan kulit yang lembab. Jadi segera setelah adik-adik cuci tangan pakai sabun, langsung dipakai pelembabnya sebanyak 2 ruas jari untuk seluruh tangan. Ya, kalau memang masih gatal dan perih, boleh diurangi pelembabnya sesering mungkin. Tapi kalau gejalanya berlanjut, ya sebaiknya bisa berkonsultasi ke dokter. Gitu. Ya, sudah selesai presentasi dari saya. Nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan bisa diajukan melalui aplikasinya ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Melanie atas penyampaiannya yang luar biasa. Saya yakin pasti dari peserta webinar SMA 68 banyak sekali yang ingin menanyakan mengenai COVID-19 dan juga kiat-kiat untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jadi kepada para peserta, jangan malu, jangan ragu untuk bertanya. Silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom, atau bagi peserta yang join-nya dari YouTube, bisa tulis di kolom chat di YouTube. Baik, kita selanjutnya akan masuk ke topik yang kedua, yang tentunya tidak kalah menarik, mengenai era baru gaya baru, diskusi tentang menyesuaikan diri dalam menjalankan kegiatan sekolah di era COVID-19, yang akan dibawakan oleh Pak Aditya Warman Menaldi, Magister Psikologi. Sebelum mulai, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Pak Aditya Warman Menaldi, atau dikenal dengan Pak Iman Menaldi, menyelesaikan pendidikan sarjana psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2006 dan mendapatkan gelar Master of Adult Clinical Psychology pada universitas yang sama pada tahun 2008. Beliau aktif saat ini menjadi pengajar di Departemen Klinis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga aktif menjadi guest lecturer di berbagai fakultas di Universitas Indonesia. Beliau juga aktif berpraktik sebagai psikolog di berbagai klinik, dan beliau juga aktif mengikuti berbagai training dan courses, dan juga menjadi speaker dan juga trainer di berbagai kegiatan. Dan salah satu fun fact-nya adalah Pak Iman Menaldi ini adalah alumni dari SMA Negeri 68 Jakarta. Nanti kita bisa tanyakan nih ke Pak Iman. Pak Iman ini angkatan berapa Pak dulu di SMA 68 Jakarta? Ya Pak ya. Baik, kita langsung saja mulai sesi yang kedua kepada Pak Iman Menaldi. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi SMA 68. Thank you buat moderator yang sudah mengenalkan saya. Tadi saya mau diem-diem aja sebenarnya, tapi udah dikenalin juga. Ya udah deh. Jadi saya sebenarnya deg-degan sih, karena saya mesti cerita di depan SMA saya sendiri juga. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi kebutuhan dari sekolah. Selamat pagi untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Adriana. Kita nggak pernah ketemu ya Bu. Saya ketemu sama beberapa yang lain. Nanti kita bisa ngobrol tentang ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagi di sini bisa bermanfaat untuk sama-sama. Oke, kalau tadi Dr. Melanie menyebut atau mengenalkan dan menyapa kalian semua nih, siswa-siswa kelas 10, 11, dan 12 dengan adik-adik, karena saya sama-sama dari 68, boleh nggak saya manggilnya teman-teman? Boleh ya? Saya manggilnya teman-teman aja. Jadi teman-teman semua, boleh nggak kalian semua sekarang tekuk kepala kalian ke kiri, kirinya kalian ya, which is ke sini harusnya, oke? Udah? Enggak tuh, ada yang belum. Saya lihat tuh malas-malesan. Oke, udah, sip. Sekarang tekuk ke sebelah kanan. Udah? Nah, ya kayak gitu, benar banget.
Oke, lihat lagi ke depan. Nah, sebelum saya mulai cerita-cerita, sebenarnya saya cerita-cerita sih, dan saya pengen dengar pengalaman kalian juga. Boleh nggak teman-teman semua isi dulu link berikut ini yang ada di chat box kalian semua. Bisa? Luar biasa ya. Saya baru aja bilang tolong isi. Itu responsnya udah banyak banget yang masuk. Oke, terusin. Saya senang semangatnya. Kalian kan generasi yang lahir-lahir udah ketemu sama keyboard, sama layar. Emang pasti ngetik cepet banget. Nggak kayak saya. Terusin. Lengkapin semua pertanyaannya. Saya pengen tahu pengalaman kalian selama 3,5 bulan ini. Oke. Mantap. Mantap, keren banget jawabannya, udah amat sangat banyak. Terusin ya. Saya tahu di sini ada 400-an partisipan. Terus jawab sambil kita menuju slide demi slide berikut ini. Tetap dijawab ya, teman-teman ya. Oke. Yuk. Nah, mana sih yang kita mau pilih perjalanan hidup yang bakal membuat punggung kita sakit, renyek, hancur, nggak karu-karuan, atau yang lebih smooth gitu ya. Sebagai anak SMA sih, saya mesti bilang juga, saya sih juga kepengen dulu tuh waktu saya SMA nih di 68 itu nyobain hal-hal yang menarik, yang menantang adrenalin gitu ya. Tapi di umur saya sekarang ini, saya lama-lama udah saya pengen yang enak-enak aja. Nah, itu dia. Sejalan dengan respon-respon kalian nih gitu ya. Luar biasa, kalian banyak banget loh yang melakukan ibadah loh selama pandemi ini, bagus banget gitu ya. Tuh ibu-ibu yang pengajar agama, alhamdulillah Bu, pada religius kayaknya anak-anak SMA 68 sekarang ini Bu, gitu, nggak kayak saya kayaknya ya. Terus banyak juga loh yang nyobain keterampilan baru. Ini dia. Tahu nggak, saya juga nyobain keterampilan baru. Apa itu? Gosok kamar mandi sama motong rumput loh teman-teman, beneran deh. Saya baru tahu kalau motong rumput tuh segitu bikin pegelnya. Jadi setengah jam aja saya melakukan potong rumput itu, saya istirahatnya bisa sampai 4 hari saking pegelnya gitu ya. Jadi tapi saya jadi tahu effortnya seorang tukang rumput itu nggak sederhana. Oke, kita kembali ke slide lagi sambil saya ngeliatin respon-respon kalian juga. Jadi lihat yang mobil yang di atas, lihat mobil yang di bawah. Mobil yang di atas, mobil zaman dulu banget. Kaki-kakinya masih kaku. Mobil yang di bawah udah refine, udah disempurnakan dengan kaki-kaki yang jauh lebih adjustable. Jadi meskipun permukaan jalanan yang nggak enak, keriting gitu kita bilangnya ya, tapi perjalanannya tetap nyaman, menyenangkan karena dia adjustable. Itu dia yang menjadi amat sangat penting dalam kehidupan baru yang penuh dengan perubahan ini, yaitu kita perlu amat sangat mampu untuk adjust. Jadi, teman-teman, sebenarnya apa sih sumber mental yang sehat? Yang teman-teman lakukan tuh udah amat sangat baik. Kalian mencoba keterampilan baru. Nonton Netflix, iya itu udah pasti gitu ya. Terus kemudian, kalau saya lihat lagi nih yang respon-responnya, ada yang drakoran aja Mas. Oke, sip. By the way, manggil saya pakai Mas Iman aja, jangan pakai Pak ya, ketuaan nanti. Terus main game online, oke, menyibukkan hal baru, relax, napas teratur, ngobrol keluarga, nggak memikirkan masalah yang ada, tidak stres di rumah, saya senang, iyalah ya, males sekolah kalian. Mudah-mudahan enggak. Oke, terus kemudian video callan, YouTubean, tidur, banyak banget gitu ya. Tadi tuh udah dijelaskan sama Bu Is dan Bu Christine. Halo Bu Christine, Bu, Ibu masih ingat saya nggak Bu? Saya pernah curhat sama Ibu soal pacar saya waktu itu Bu. Dia Bu, curhat sama Bu Christine enak kan ya, sangat-sangat damai gitu rasanya ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi Bu Christine dan teman-teman yang lain di sini. Bu Christine menjadi pilihan. Bu Is kita belum pernah ketemu, tapi tadi saya dengar paparan Ibu, cakep Bu, itu sejalan dengan yang saya mau sampaikan. Kembali ke slide. Mental kita yang mestinya dijaga sehat itu paling enggak kita perlu jaga 2 hal, nggak usah banyak-banyak. Yang satu, fleksibilitas, ingat slide yang mobil tadi, dan fokus. 2 F ini akan membantu dan akan sangat menentukan seberapa kita nanti bisa cukup sehat atau enggak menjalani kehidupan kita. Oke, fleksibel. Terus gimana caranya untuk bisa beradaptasi, Mas?
yang Anda sebutin semua di situ teman-teman itu adalah poin-poin yang amat sangat baik. Tapi 4 poin yang saya coba rangkum supaya tidak terlalu banyak, 4 aja, yaitu 1. Kita perlu tahu bagaimana cara kita mengatribusikan keadaan. Nanti saya jelasin. Yang kedua, kita perlu kenali emosi apa sih yang kita alami dan pikiran apa yang mendorong emosi tersebut jadi muncul. Yang ketiga, kita mesti kenali cara relaksasi yang tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, menjauhkan cara pikir all or none dan mencoba untuk menggunakan cara pikir I'll keep trying. Ya, kita lanjut ya. So, atribusi. Atribusi itu gini, kalau ada hal-hal terjadi pada diri kita, lalu kemudian kita menilai, ini gara-gara siapa sih? Gitu ya, bahasanya gitu, ini gara-gara siapa sih? Nilai kemarin jelek, wah ini pasti gara-gara gurunya nih yang sentimen sama gue. Nilai nggak bagus, wah ini emang materinya susah banget. Tapi ada juga yang ngelihatnya, enggak sih, emang gue nggak sempet belajar aja kemarin. Enggak sih, emang buat hitung-hitungan, ya emang gue agak-agak lemah sih. Itu yang dinamakan sebagai cara kita mengatribusikan sesuatu. Hal ini memang biasanya spontan. Biasanya. Tapi kita bisa melatihnya supaya lebih positif. Terus gimana yang lebih positif itu sebetulnya? Nih, ada 2 sebetulnya jenis atribusi. Yang pertama di sisi kiri dari layar teman-teman semua, yaitu eksternal internal. Eksternal internal itu yang tadi, dari luarkah atau dari dalam diri kita sendiri yang menyebabkannya. Kalau kita berpendapat bahwa nilai kita itu rendah karena soal yang susah, nah itu termasuk dari atribusi eksternal. Tapi kalau kita menganggapnya bahwa iya karena persiapan gue nggak cukup oke sih, itu sebetulnya atribusi internal. Jadi ada 2 tipe di situ. Yang satu lagi sisi sebelah kanan, yaitu stabil atau temporer. Kalau kita kemudian baru 1 kali dapat nilai jelek, lalu kita bilang, aduh emang gue anaknya nggak pinter deh, aduh emang gue nggak bakalan bisa deh di mana-mana deh. Itu namanya atribusi yang stabil. Sementara ada teman lain yang, ya udahlah, baru sekali, ntar kali tes yang berikutnya atau kuis yang berikutnya, gue bisa kali lebih tinggi. Antara yang pertama dan yang kedua, biasanya akan lebih sehat yang kedua. Kenapa? Kita tidak kemudian mentok atau berhenti pada satu hasil kejadian aja. Kita kemudian tidak membuat generalisir atau kita nggak jadi menarik kesimpulan bahwa begitu saya nggak bisa satu hal atau satu ujian jelek, artinya saya jelek banget di nilai di mata ajaran tersebut. Enggak juga, kan baru sekali, kan masih ada nilai yang lain lagi, gitu ya. Dan emang kalau nilai lagi masih jelek terus, emang kita artinya jelek banget semuanya, kan enggak juga. Jadi kalau mau lebih sehat, biasanya kita coba untuk kendalikan atau kelola supaya melihat peran saya di mana sih sampai situasi itu terjadi. Itu artinya kita mencoba untuk melihatnya internal. Kenapa? Dengan mencoba untuk melihatnya internal, kita tahu kita punya kendali. Saya tahu teman-teman semua di sini udah banyak banget baca-baca mengenai how to cope in this pandemic situation, how to cope in this new era, and so on and so forth selama 3,5 bulan ini. Saya yakin Anda semua udah baca, makanya saya nggak akan nongolin yang itu lagi. Tapi kemudian ada kan yang kurang lebih sama, fokus pada yang bisa kita kendalikan. Itu dia. Percuma kita minta atau kita menuduh orang lain atau menuduh pihak luar berpengaruh terhadap diri kita, karena sebetulnya lalu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang berikutnya, lebih baik kita melihat sebuah situasi itu nggak terus-menerus, temporer aja kok, baru kali ini aja, besok-besok bisa saya perbaiki lagi, gitu ya. Jadi selalu akan ada aura yang lebih positif dari kita untuk mencoba lagi deh, dan nggak cepat nyerah. Nah itu menjadi amat sangat penting saat sekarang ini. Kenapa? Resource kita harus lakukan tidak tatap muka. Sementara manusia pada hakikatnya sebetulnya melakukan kegiatan tatap muka langsung, berinteraksi secara langsung. Pada beberapa orang mungkin tidak nyaman. Nah, ini yang membuatnya menjadi susah. Oleh karena itu, kalau kita coba, mestinya sih kita bisa lebih adaptif. Itu dia ya. Jadi kalau kita berusaha untuk mencoba mengendalikan hasil akhir karena diri kita sendiri, kita bisa lebih optimis lagi. Dan kita selalu membuat peluang-peluang baru. Oh bisa deh diginiin deh. Oh gue belum coba cara yang ini, gue cobain lagi deh, dan seterusnya. Dan kalau kita mampu memaknai suatu peristiwa tidak berlangsung selamanya atau stabil,
maka kita lebih gampang punya motivasi untuk terus maju lagi. Istilahnya cepat move on gitu ya. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan simpen dulu di kepala, boleh di drafting dulu, nanti tulis di chat box ya. Kita lanjut dulu ke poin berikutnya teman-teman. Emosi. Mengenali emosi itu juga merupakan elemen penting loh dari beradaptasi. Sangat sering kita keliru memaknai situasi karena kita belum tahu emosi apa yang sebetulnya kita rasain. Dan pikiran apa yang muncul karenanya. Tahu nggak bahwa emosi dasar itu ada 6? Ya, silakan googling sendiri, apa sih ada 6 emosi dasar itu. Kalau teman-teman udah nonton Inside Out, nah itu salah satu penggambaran emosi yang menurut saya cukup baik dan dijelaskan dengan cara yang amat sangat casual. Itu bagus banget di situ ya. Nah, tadi Bu Christine dan Bu Is juga udah menyampaikan urusan jatuh cinta saat lagi masa SMA itu kayaknya seru banget gitu ya, dan menjadi salah satu poin yang dicurhatin ke BK. Coba, salah satu problem ketika lagi urusan sama teman tanda kutip gitu ya, saat lagi masa-masa Anda semua ini, tuh contohnya misalnya gitu, si teman tanda kutip itu, ada nggak yang punya teman tanda kutip di sini? Punya lah ya. Nggak balas teks dengan segera. Langsung tiba-tiba muncul di dalam hati, dalam dada itu kecewa. Pikiran yang menyertainya, aku nggak bisa diginiin. Aku marah karena aku nggak bisa diginiin. Oke, cukup sudah gitu ceritanya. Drama banget ya. Iya, tapi emang itu seru sih. Padahal sebetulnya teman yang tadi itu, si teman tadi itu bisa jadi sebetulnya lagi kehabisan baterai. Ya. Jadi kita perlu mengenali emosi yang membuat kita menjadi berpikir tidak netral. Kalau kita keliru memaknai emosi, kita menjadi terdorong untuk berpikir tidak netral dan tidak melihat adanya alternatif. Bahaya kan di situ. Berpikir tidak netral membuat kita kehilangan fokus. Ingat F yang kedua tadi, hilang fokus jadinya. Artinya, step-step atau perbuatan berikutnya akan membuat kita jadi bergeser, melenceng, dan jadinya kita nggak nyampe-nyampe sama tujuan kita tadi. Tadinya misalnya mau nanya soal bahan yang itu nyarinya di mana sih? Gara-gara nggak dibalas, jadinya nggak dapat juga tuh bahannya ketemu di mana. Kenapa? Karena udah keburu marah aja itu bawaannya ya. Oke, kurang lebih contohnya tuh kayak gitu. Berikutnya, tadi saya juga dengar tuh presentasinya Bu Is tuh, kalau udah capek banget, penat banget, berhenti dulu dari depan layar, lalu tidur sampai seger lagi. Sebagai catatan ya teman-teman, relaksasi itu bagus banget, ada dengerin musik, ada yoga, ada meditasi, dan beragam yang lain, tapi bukan berarti dikit-dikit rebahan ya, bukan ke situ ya, bukan dikit-dikit rebahan. Jangan jadiin bosan rebahan dikit gitu ya, meskipun rebahan saat ini memang membantu ini sih mengurangi pandemi, tapi kita perlu pilih-pilih dengan tepat betul supaya relaksasi yang kita pakai itu bermanfaat untuk merecharge diri kita sendiri sehingga kita semangat lagi, kuat lagi, bisa nyelesain tuntutan-tuntutan kita di masa yang sekarang perlu kita selesaikan ini. Gitu ya, relaksasi itu gitu larinya, bukan dikit-dikit emang gua perlu relaksasi. No. Oke, berikutnya poin yang keempat atau poin yang terakhir. I'll keep trying gitu. Sadari bahwa sekalipun kita sesekali mungkin gagal mencapai tujuan, tidak berarti kita gagal secara keseluruhan. Kita perlu mengenali peran diri kita dengan tepat, memahami emosi kita yang tadi saya udah jabarkan di awal, dan pikiran dengan cukup baik supaya kita terus termotivasi. Kenapa? Ya kalau bisa sekarang, ya mungkin besok. Ya kalau ujian yang sekarang ini jelek, ya mungkin ujian berikutnya lebih baik lagi. Sehingga bahasa Inggrisnya instead of gitu ya. Instead of kita kemudian menurunkan semangat kita karena kitanya kemudian udahlah emang gue nggak oke. Kita melihatnya sisi lain lagi. Oh ya udah, baru sekali ini, besok masih bisa lebih bagus lagi. Itu adalah sikap kerja atau sikap diri yang perlu terus dikembangkan, perlu terus diperkuat supaya teman-teman semua, kita semua bisa berhasil, bisa selesai, bisa mencapai semua tujuan yang kita rencanakan. Lagi pula rencana tujuan kita itu kan tidak ada yang mengatakan bahwa harus selesai di titik tertentu, enggak. Bisa juga, ya udah deh mungkin minggu depannya masih bisa lagi.
Ya tentunya kalau ngomongin soal deadline tugas sekolah, nggak berarti, Bu saya nggak bisa Bu di hari itu, mungkin minggu depan saya bisa Bu. Bukan gitu juga. Tapi artinya, poin yang ini adalah kita mencoba untuk kalau upaya kita mendapatkan langkah-langkah kecil menuju terselesaikannya tugas tersebut nggak berhasil, kita tahan sejenak, kita coba lagi cara yang lain lagi. Kita coba tanya sama satu teman dekat kita gitu ya, atau Anda semua tanya sama teman dekatnya tentang suatu materi, tapi dia lagi nggak bisa dikontak, ya udah, bukan berarti kemudian selesai kan urusannya, coba sama teman yang lain. Dia lebih tahu lagi, tapi dia cuma tahu setengah jalan. Oke, dari setengah jalan itu kita coba lagi, sehingga tujuan kita tetap tercapai, sehingga yang tadi dibilang deadline misalnya juga terpenuhi, dan sikap kerja yang ini membuat kita terus-menerus mencoba, dan mencoba. Mencoba menerapkan keempat hal itu supaya lebih adaptif perlu dilatih. Bukan cuma satu kali nyoba, tapi perlu continue terus-menerus. Masa pandemi ini merupakan momentum bagi remaja untuk bisa membuktikan dirinya mampu lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Terapkan kiat tersebut pada berbagai situasi. Di sekolah, di rumah, di pergaulan, dimanapun. Karena perubahan itu akan selalu terjadi. Dan yang sukses adalah yang mampu beradaptasi. Dari respon-respon teman-teman semua di sini, meskipun saya cuma baca skimming cepat-cepat, tapi saya lihat ternyata cukup banyak kok yang menyatakan bahwa enggak kok Mas, saya nggak stres di sini, which is bagus. Mudah-mudahan dari 4 poin tadi ada yang, oh itu gue banget. Kembangin lagi, jangan nyerah, coba terus, dan melihat untuk bahwa selalu akan ada alternatif dan selalu akan ada step-step berikut atau alternatif yang bisa kita coba untuk menyelesaikan berbagai tuntutan kita. Selamat berlatih, selamat mengembangkan diri. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Iman atas penyampaian materi yang luar biasa dan pastinya ini bisa diterapkan oleh para peserta webinar SMA Negeri 68 Jakarta ini ya Pak ya. Oke, sesaat lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tak lupa juga kami dari panitia mengingatkan bahwa bagi para peserta webinar yang mungkin ingin berbagi atau share kegiatan hari ini di Instagram Story, mungkin bisa sambil mention ke @katamataku.id. Dan juga kami ingatkan pula bahwa nanti hari Jumat tanggal 17 Juli sampai Minggu 19 Juli pukul 12 akan dibuka link untuk post-test. Nanti untuk link post-testnya akan dikirimkan melalui Jarkom kepada para peserta webinar. Jadi jangan lupa ya untuk adik-adik dan Bapak Ibu Guru. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya lihat di kolom chat box, baik di Zoom maupun YouTube, sudah sangat banyak sekali nih Dok dan Pak Iman. Pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, siswa-siswa SMA Negeri 68 Jakarta. Mungkin kita mulai bisa baca pertanyaan ya Dok ya, dan Pak Iman. Silakan. Baik, ini pertanyaan pertama untuk Dr. Melani. Dok, apakah dianjurkan untuk memakai atau tidak memakai masker pada saat berolahraga? Apakah sebaiknya dianjurkan untuk berolahraga 1 jam di rumah? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi anjuran untuk berolahraga sebetulnya boleh 1 jam, tapi minimal 30 menit lah ya, setiap 3 kali dalam seminggu. Dan saat kita berolahraga dianjurkan kita tidak memakai masker karena kita tahu ya kalau kita berolahraga kita butuh oksigen lebih banyak karena kita lelah dan segala macamnya. Jadi pertukaran atau sirkulasi udara dari luar masuk ke paru-paru kita akan tidak optimal kalau kita memakai masker. Makanya tadi dianjurkan kalau kita berolahraga nggak boleh bergerombol. Kalau bisa berdua atau cuma bertiga, maksimal 4 orang, tetap menjaga jarak. Kalau misalnya mau lari gitu, bisa di sekitar komplek rumah, jadi nggak usah pergi khusus ke tempat tertentu, kita rame-rame di sana, pakai masker, itu malah nggak optimal olahraganya. Yang penting lakukan olahraga sendiri, bisa di rumah atau di sekitar rumah, nggak apa-apa nggak pakai masker, tapi harus tetap menjaga jarak gitu ya. Dan yang penting 1 jam boleh, tapi kalau dirasakan terlalu lama nggak ada waktunya, cukup minimal 30 menit 3 kali dalam seminggu. Baik, terima kasih banyak Dr. Melani. Jadi yang penting optimal ya Dok olahraganya, maskernya boleh tidak dipakai kalau sendirian,
Dan kalau ingin bergerombol pun maksimal 4 orang ya dok ya. Kalau tidak ada waktu bisa sesempatnya paling tidak 30 menit ya dok ya. Dan tetap jaga jarak. Dan tetap menjaga jarak. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan terima kasih juga Dr. Melanie. Selanjutnya kita ada pertanyaan untuk Pak Iman. Pak, bagaimana cara mengatasi stres di masa pandemi COVID-19 ini? Boleh langsung Pak itu dijawab? aja. Oke. Baru itu Pak. Baru nanti. itu ya. Iya. Oke. Dari sekian banyak mudah-mudahan ada yang bisa diambil tadi ya dari slide saya tadi. Artinya begini, stres itu tidak bisa kita hindari kok. Justru kalau kita nggak punya stres, kita nggak hidup, gitu ya. Tapi yang penting adalah tentang bagaimana kita melihat stres itu akan membuat kita terus bisa mengembangkan diri atau enggak. Di masa-masa seperti ini memang ya seperti yang saya sudah sampaikan di slide tadi, kita perlu amat sangat mengembangkan diri tentang bagaimana cara kita beradaptasi. Yang tadinya mungkin kalau curhat perlu ketemu sama teman, benar-benar ketemu, sekarang mungkin bisa mengubah cara curhatnya. Konsultasi online, atau ngobrol sama teman memang lewat teks atau WhatsApp atau apapun itu, ya. Itu salah satu cara. Lalu kemudian belajar. Anda semua kebetulan memang yang saya bilang tadi, lahir tuh udah lihat layar, langsung difoto sama ibu bapaknya gitu ya, langsung dipost di berbagai media sosial yang ada, gitu kan? 16 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan. Kenapa? Belajar sekarang unlimited. Belajar sekarang itu sebetulnya ketika kita ketemu guru, ketika kita ketemu dengan pengajar gitu ya, itu sebetulnya hanya menjaga koridor. Tapi kita bisa belajar dari manapun dan tentang apapun, kapanpun, online. Ya, artinya kita bisa mengembangkan diri kita. Bagusnya media online saat ini adalah kita bisa belajar, salah satunya belajar mengenai mengatasi stres dengan melihat atau dengan membaca atau meresapi berbagai sharing dari orang-orang yang sudah pernah melewati masa-masa sulit atau stresnya tersebut. Tentunya stres yang paling bagus atau cara pengenalan stres yang paling bagus adalah yang paling cocok dengan diri kita sendiri. Katakan misalnya saya suka dengerin musik, tapi kalau Anda nggak suka, saya nggak bisa memaksakan Anda, gitu ya. Maka coba latih dan kenali banyak-banyak tentang bagaimana model-model mengatasi stres, termasuk dari yang sudah saya coba tampilkan dari slide tadi. Hanya 4 poin itu aja. Kalau kita mencoba untuk bisa adaptif, kita mencoba untuk berpikir, ya oke lah kalau nggak dapat sekarang bisa besok, misalnya seperti itu bisa meringankan beban kita sendiri karena tuntutan kita jadi tidak tinggi. Itu sebagai salah satu caranya, mudah-mudahan kalau Anda atau kamu gitu ya, bisa mencoba melihat lagi dari berbagai sumber yang ada, bisa nanti pelan-pelan dapetin cara yang paling efektif. Cara sederhana sebetulnya, satu aja yang saya bisa coba bantu kamu adalah ingat-ingat lagi, di masa-masa sebelum sekarang ini, pernah sukses mengatasi stres dengan cara apa? Ingat caranya, coba diaplikasikan lagi, lihat hasilnya. Biasanya itu akan manjur. Kadang-kadang kita lupa soalnya. Udah lewat, kita pikir udah lewat gitu aja. Ternyata sebetulnya enggak. Ada cara-cara yang kita udah pernah pakai, kita praktekin, tapi kita lupa bahwa itu sebenarnya efektif. Nah, coba kenali lagi, dan coba praktekin lagi 4 poin yang tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kamu lebih mengurangi stres, meskipun nggak bisa hilang stres sama sekali, tapi paling nggak bisa lebih adaptif sehingga bisa lebih cepat menyelesaikan berbagai tuntutan. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Iman. Jadi kuncinya adalah kita harus berusaha beradaptasi dan mencari cara yang paling tepat ya Pak untuk diri kita sendiri. Terus coba dan coba. Dan terus mencoba, jangan pantang menyerah ya Pak berarti ya. Pantang menyerah, baik. Dan ini ada pertanyaan yang mungkin berkaitan Pak Iman. Kalau untuk overthinking Pak, bagaimana kita mengatasi overthinking? Oke, overthinking. Enaknya sebenarnya kita ngobrol dalam sesi konseling, tapi nggak apa-apa, kita cepetin aja di sini. Satu hal dari overthinking adalah tanya sama diri sendiri, dari semua yang di overthinkingin, ada nggak yang kejadian? 90% biasanya nggak ada sih mas, nggak kejadian juga. That's it. So nggak usah. Tapi kan kita nggak bisa nyetop tuh sebetulnya, dia terjadi begitu aja. Nah, caranya adalah kita catat. Begitu kita mulai ngerasa, oh ini gue overthinking lagi nih, catat. Apa yang kita pikirkan, terjadi atau enggak, situasinya seperti apa. Lama-lama kita jadi kenal, oh pada situasi yang kayak gini nih, gue overthinking. Dan lihat, ada nggak buktinya? Kejadian nggak yang dipikirin itu? Biasanya sih nggak ada.
Dengan demikian, kita jadi sadar, bukan orang lain yang menyadarkan, tapi kita sadar sendiri. Iya ya, nggak ada buktinya juga ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan demikian, kebiasaan overthinkingnya bisa pelan-pelan bisa berkurang. Itu kali dari saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Iman. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Dr. Melani, Dok. Ini pertanyaannya terkait dengan masker dan juga kesehatan kulit wajah. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama, berapa batas waktu pemakaian masker kain, Dok? Lalu apakah masker kain tersebut efektif untuk menghindari penularan dari virus penyebab COVID-19? Dan bahan masker yang direkomendasikan untuk mencegah timbulnya jerawat kira-kira apa ya, Dok? Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan juga bahwa pemakaian itu maksimal 4 jam atau bisa lebih cepat kalau masker tersebut basah, kena keringat, kena percikan dari mulut atau kena basah atau tampak kotor, itu harus cepat-cepat kita ganti. Kemudian bahan yang bisa direkomendasikan untuk mencegah jerawat adalah bahan katun. Dan yang pasti adalah untuk apakah dia efektif, 100% tentu tidak. Tapi daripada tidak memakai masker sama sekali, masker kain sangat dianjurkan untuk dipakai. Ada satu penelitian, ada beberapa banyak penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan masker kain bisa mengurangi penularan 70%. Jadi cukup tinggi dibanding nggak pakai sama sekali. Kalau masih ada sisa 30%-nya, karena kita tahu tentu saja masker kain itu kan bahannya kain, dia masih ada masih ada serat-seratnya, masih ada pornya yang bisa memang mungkin ditembus oleh aerosol, jadi tidak secara maksimal memproteksi. Tapi ada 70% bisa kita bisa dikurangi penularannya. Kemudian dengan memakai face shield juga bisa lebih naik lagi fungsi proteksinya, jadi bisa di double. Kemudian bahan, nah ada juga yang menarik adalah bahan masker kain yang dipakai itu ada penelitiannya. Ada kan sekarang banyak tuh, ada scuba, ada katun, ada bahan-bahan satin apa segala macam gitu. Nah ada penelitian di Inggris katanya justru yang bagus itu bahan kain lap dapur itu bisa sampai 70% lebih, 73% proteksinya gitu. Tapi yang penting adalah masker kain tersebut ada 3 layer, jadi nggak cuma 1 layer aja. Kalau scuba kan cuma 1 layer tuh, cuma 1 lapis. Nah itu proteksinya agak kurang. Tapi kalau dia ada 3 layer, biasanya yang dijual-jual tuh 2 layer ya, 2 lapis, tapi di tengahnya kita bisa taruh tisu atau kita bisa taruh kain tambahan atau kain-kain filter-filter gitu yang bisa kita taruh di tengahnya sehingga fungsi perlindungan atau proteksinya menjadi lebih maksimal. Dan yang penting yang kita harus sama-sama ingat, jangan kita udah pakai masker terus kita dekat-dekatan, terus kita ngobrol biasa nggak jaga jarak, itu juga menjadi salah satu kunci ya. Jadi walaupun sudah pakai masker, tetap harus jaga jarak minimal 1 meter sama orang lain gitu supaya lebih terlindung. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Melani. Jadi tadi beberapa jenis masker kain sebenarnya 70% ya Dok dari penelitian sudah terbukti untuk mencegah penyebaran. Dan beberapa kiat-kiat juga bagaimana mencegah timbulnya jerawat ya Dok ya, ada pemakaian masker. Dan mungkin ada pertanyaan juga untuk Dr. Melani, Dok. Ada banyak dari partisipan kita yang masih ingin menanyakan mengenai COVID-19 itu sendiri. Sebenarnya bagaimana sih Dok cara membedakan gejala flu biasa dengan COVID-19 dan apakah kalau misalnya seseorang terpapar virus penyebab COVID-19 ini dia akan langsung muncul gejala atau beberapa hari kemudian baru muncul gejala? Mungkin bisa dijelaskan Dr. Melani? Ya, ini yang nanya kayaknya pengen jadi dokter ya. Pertanyaannya teknis penyakit banget gitu. Oke, saya coba jelaskan yang mudah dimengerti. Jadi sebetulnya utamanya COVID-19 itu kan menyerang saluran pernafasan, sehingga gejalanya juga mirip dengan gejala-gejala infeksi pernafasan yang disebabkan baik oleh virus atau bakteri yang lain. Jadi gejalanya sangat mirip seperti batuk, demam,
dan sakit tenggorokan dan sesak nafas. Itu juga bisa kita temukan pada gejala-gejala infeksi virus yang lain. Jadi sulit dibedakan secara klinis, maksudnya secara kita periksa pasien, ada pasien demam, batuk, sakit tenggorokan gitu, itu kita susah membedakannya. Yang paling pasti kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan. Tapi dari gejala-gejala tersebut, ini lagi masa pandemi, kita bisa curiga, oh mungkin ini terpapar virus corona gitu, virus COVID-19. Jadi karena ada gejala tersebut, jadi orang tersebut harus segera ke fasilitas kesehatan untuk selanjutnya diperiksa. Begitu. Jadi dan apakah langsung tertular? Nah, ini semua tergantung dari daya tahan tubuhnya juga. Kalau daya tahan tubuhnya baik, mungkin adik-adik sekarang sering mendengar OTG gitu ya, orang tanpa gejala. Jadi dia punya virus di dalam tubuhnya, tapi dia tidak merasakan gejala apa-apa sama sekali. Nah, itu juga bisa ditemukan pada orang dengan COVID-19. Jadi karena ini merupakan suatu penyakit yang baru, gejala-gejalanya juga masih banyak diteliti di dunia. Jadi apakah dia hanya menyerang saluran nafas saja? Ternyata tidak. Dia bisa gejala utamanya bisa saluran cerna malah, diare, muntah-muntah. Tidak ada gejala saluran nafas sama sekali. Itu bisa. Lalu ada juga gejala yang dia tidak bisa mencium. Dia tidak bisa mencium bau parfum yang biasanya dia pakai sendiri tiba-tiba tanpa ada gejala saluran nafas yang lain. Misalnya pagi-pagi dia biasa pakai parfum, loh kok nggak kecium ya gitu. Itu juga bisa jadi salah satu gejala dari COVID-19. Ada juga gejala di kulit, tiba-tiba dia bentol-bentol gitu, atau ada ruam-ruam warna merah, itu juga bisa. Jadi banyak sekali gejala-gejala yang terkait dengan COVID-19 ini yang semuanya masih diteliti. Tapi yang penting adalah gimana caranya kita menjaga kesehatan kita sendiri, sehingga kalau kita ternyata kena, gejalanya akan ringan gitu. Atau ya itu tadi dengan beberapa protokol kesehatan new normal yang harus kita lakukan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Melanie. Jadi memang COVID-19 ini karena dia merupakan sebuah penyakit yang baru, masih banyak yang belum diketahui ya dok ya. Jadi yang pasti yang harus kita lakukan adalah pencegahan, tingkatkan daya tahan tubuh juga ya dok ya. Baik, nah kita selanjutnya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan untuk Pak Iman nih Pak. Wah ini banyak sekali pertanyaannya. Yang pertama, Pak, apakah ada aktivitas keseharian di rumah atau indoor yang bisa mengurangi angka kasus penularan COVID-19? Dan kalau misalnya di rumah ini saya nggak biasa kegiatan di rumah, kira-kira gimana ya Pak cara mensiasatinya itu? Dan yang kedua adalah gimana cara agar bisa menjaga emosi selalu stabil dan tidak mudah pecah? Oke, terima kasih. Saya mesti kolaborasi sama Dr. Melanie untuk yang pertama. Dok, apa sih dok kegiatan di rumah yang mengurangi penularan? Saya pikir kalau olahraga catur kali ya. Catur nggak gerak tapi ya. Iya, olahraga kan tapi. Ya, tapi olahraga. Tapi di rumah. Ya. Jadi kalau kegiatan di rumah yang tidak yang mengurangi penularan, mestinya sih semua kegiatan di rumah mengurangi penularan ya, selama memang tidak ada orang yang terinfeksi di rumah itu. Itulah makanya ada isolasi mandiri pun kalau memang ada yang terinfeksi. Jadi sebetulnya semua kegiatan di rumah itu sudah merupakan upaya untuk mengurangi penularan. Begitu nggak dok? Correct me if I'm wrong ya dok ya. Oke, kemudian saya nggak biasa aktivitas di rumah. It's okay. Kamu nggak sendirian, gitu ya. Amat sangat banyak orang sekarang ini yang biasanya lari-lari, senang keluar, senang bergaul, terpaksa harus di rumah. Di situ artinya kita perlu mencoba untuk mengubah cara pikir. Kan biasanya gini, aduh saya nggak suka di rumah, sekarang saya mesti di rumah. Yes, aduh saya mesti keluar rumah. Karena suka di rumah. Kita bisa challenge diri kita sendiri dengan, emang kata siapa saya mesti keluar rumah? Gitu. Tidak ada sebetulnya yang mengharuskan kita menjadi orang yang terus-menerus keluar rumah kan sebetulnya. Adalah yang membuat kita menjadi biasa keluar rumah. Oleh karena itu, kita perlu memang mencoba hal yang baru. Ingat tadi, bukan pretest, tapi yang pertanyaan saya di awal tadi itu yang hanya 2 itu, kegiatan apa sih yang coba dilakukan? Ya, ada pertanyaan saya, ada pilihan mencoba hal yang baru.
Sebetulnya karena kita sudah terbiasa dengan pola yang lama, keluar, ketemu teman, bergaul, jadi pola tersebut sudah terbentuk di kepala kita. Saat-saat ini memang kita perlu memaksa diri kita sedikit untuk mengganti pola tersebut menjadi pola yang lebih sehat lagi. Ingat ujungnya, emangnya kita mau kalau kita keluar terus kita kena sakit? Atau paling nggak bukan kita aja, tapi siapapun di rumah kita tertular karena kita keluar-keluar. Biasanya dengan mengingat bahwa tujuan jangka panjangnya bukan buat mengurung kita kok, tapi sebetulnya untuk membuat kita dan orang-orang di sekitar kita tetap baik-baik aja. Kita nggak mau pasti sakit kan, nggak ada yang pernah mau sakit, apalagi sakit yang belum ada penangkalnya seperti sekarang ini. Itu yang kita ingat, sehingga begitu kadang-kadang kita sebel, kadang-kadang kita bosan banget di rumah, ingat bahwa ini bukan sebuah pilihan, ini memang harus dikerjakan saat ini. Kenapa? Tujuannya lebih gede lagi. Bukan untuk mengunci saya, tapi untuk membuat orang-orang juga di sekitar saya tetap baik-baik saja. Lalu soal emosi, nggak apa-apa, emosi itu jangan diredam, emosi itu harus dirasakan dengan baik. Kapan saya marah, kapan saya sedih, kecewa, kapan saya bahagia, itu perlu diselami loh. Tapi kemudian penyalurannya harus tepat. Katakan saya sedang marah, saya sedang bosan banget, bukan berarti saya jadi teriak-teriak di rumah, enggak. Ubah cara marah yang biasa, yang tadi misalnya mungkin yang punya motor mungkin jadi kebut-kebutan, jangan ya. Atau yang ngeband ketemu sama temannya, terus ngeband dengan musik yang mungkin cukup bisa meluapkan emosi dengan bebas. Sekarang diganti caranya. Misalnya nulis, bosan banget mas, ngapain nulis? Nggak apa-apa, 1-2 kali mungkin bosan, tapi lama-lama mungkin jadi terbiasa, ya. Atau nggambar, atau kalau misalnya tadi emosi memang marah atau emosi mengeluarkan sesuatu yang energinya gede, ganti kegiatan di rumah. Misalnya nggak usah beli deh, tapi siapin samsak misalnya, siapin sendiri aja, nggak usah beli, jadi irit juga. Salurkan energi-energi tersebut ke penyaluran yang bagus-bagus dan baik-baik. Dan jangan lupa, bahagia itu juga harus diresapi dan dibagi. Katakan hari ini lagi bahagia, saya selamat pagi sama Bu Guru, saya selamat pagi sama teman-teman yang ada, atau have a nice day buat semua, atau di grup atau dimanapun, hanya untuk membagi kebahagiaan. Dengan demikian, kita tahu bagaimana kita bahagia, dan kita tahu bagaimana kita mengurangi hal-hal yang mungkin tidak membuat kita jadi lebih bahagia. Itu aja dari saya kali. Thank you. Saya dikit nambahin ya. Ada fenomena menarik nih Mas Iman di media sosial. Journaling. Sekarang tuh lagi naik tuh. Jadi banyak influencer gitu ya, kalau teman-teman atau adik-adik ikutin di media sosial, mereka tuh lagi banyak yang kampanye, campaign tentang journaling. Jadi mereka mengisi hal-hal baik apa yang mereka rasakan hari ini. Kemudian jadi setiap hari ada saja cara kita bersyukur, even untuk hal terkecil apapun. Kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa ketemu dengan orang tua. Jadi hal-hal kecil itu ditulis. Jadi sehubungan dengan yang Mas Iman katakan tadi. Exactly. Jadi itu sebetulnya gratitude gitu ya. Biasanya kita selama ini sering take it for granted. Kita lupa bahwa kita sebetulnya bebas banget loh, bisa napas nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker gitu ya. Kita lupa bahwa tadinya kita keluar masuk gitu aja, sekarang berhenti dulu, cuci tangan dulu. Kita lupa tadinya kita enak banget ya, dari luar kita bisa langsung jeblok masuk kamar tidur gitu aja, sekarang mesti bagi dulu, mandi dulu, rapi bersih, baru masuk kamar. Jadi memang perlu kita biasakan gratitude atau mencatat hal-hal baik. Mungkin belum kerasa sekarang, tapi sedikit demi sedikit kalau kita biasakan, memang yang muncul di dalam diri kita adalah emosi yang positif. Dan dari emosi yang positif, jadi lebih mudah muncul fleksibilitas atau cara berpikir yang tidak all or none, tapi lebih banyak, bisa digini aja deh, bisa coba aja deh, mencoba melihat banyak alternatif. Jadi betul banget Dr. Melanie, saya setuju banget. Journaling atau mencatat hal-hal baik dalam keseharian itu sangat-sangat penting sekarang ini. Karena nggak ada yang bisa menolong kita selain kita sendiri dulu. Salah satu cara paling gampang adalah kita catat apa sih yang harus saya syukuri nih dalam hari-hari ini, dan itu akan membuat kita jadi lebih. Thank you loh Dr. Melanie. Baik, terima kasih banyak Dr. Melanie dan Pak Iman atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya bisa membacakan satu pertanyaan lagi. Dan ini pertanyaannya sepertinya ditujukan untuk Pak Iman. Ini berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, Pak.
Pak, bagaimana sih cara agar selama belajar sendiri di rumah tidak membosankan? Karena sebenarnya saya selama ini lebih bersemangat kalau belajar bersama dengan teman-teman. Bener banget, iya. Bosen ya di rumah ya. Jangankan yang belajar, yang ngajarin aja kayak saya sama Dr. Melani juga bosen juga gimana caranya. Gini teman-teman, ada sebuah riset yang cukup bisa dikatakan sahih ya. Retensi manusia itu dalam era online terhadap paparan informasinya itu hanya berlangsung within 5 sampai 10 menit. Udah. Setelah itu kita mesti nge-recharge. Pendek ya? Iya. Kenapa? Karena mungkin Dr. Melani bisa mengulas secara fisiologis. Paparan layar yang terlalu banyak, terlalu lama, itu menurunkan, karena itu menghabiskan energi sebetulnya. Karena kita mesti mengurangi sekian banyak paparan radiasi dari layar itu, dan itu menghabiskan energi. Padahal belajar sendiri udah mesti pakai energi, gitu ya. Oleh karena itu kita perlu bikin jadwal yang baik. Artinya, katakan 30 menit saya mau belajar soal sejarah, saya lupa sekarang pelajaran udah apa aja. Katakan sejarah 30 menit. Lalu kasih break 10 menit dan breaknya harus jelas ngapain. Katakan breaknya makan kacang, minum susu, senam-senam sedikit, ke toilet, balik lagi. Dengan punya jadwal yang cukup baik, kita jadi tahu. Dan ingat tadi poin saya tadi, relaksasi kalian apa yang paling ideal. Masukkan ke dalam timetable tersebut, jadwal tersebut, sehingga recharge kita tuh tepat guna, gitu ya. Jangan sampai salah recharge, gitu. Nah, itu yang menjadi penentu kita bisa bosan atau enggak. Tapi percayalah, bahwa kemudian bosan itu terjadi, it's okay. Semua juga merasakan itu. Yang penting, saya coba besok lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Itu sih intinya. Kurang lebih itu kali dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iman, dan terima kasih juga Dr. Melani. Dua pembicara yang sangat luar biasa ini menyampaikan materi yang sangat menarik, dan pastinya insya Allah ini bisa bermanfaat ya bagi para peserta webinar SMA Negeri 68 Jakarta. Sekali lagi terima kasih kepada dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Tidak terasa, ini adalah sesi terakhir dari sesi kesehatan live webinar Maintaining Physical and Mental Health in the COVID era. Saya kembali ingin mengingatkan bahwa link post-test akan dibuka pada hari Jumat 17 Juli sampai Minggu 19 Juli 2020 pukul 12. Jadi kepada para peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi link post-test. Dan bagi para peserta yang mengisi pretest dan post-test secara lengkap akan diberikan sertifikat. Baik, acara live webinar pada hari ini di sesi kesehatan dari tim Katamataku UI sudah sampai di sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta, pelajar, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik di SMA Negeri 68 Jakarta atas kerjasama dan antusiasmenya. Dari tim Katamataku nanti akan ke SMA Negeri 68 untuk memberikan sedikit souvenir atau kenang-kenangan. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, dan bagi para peserta yang pertanyaannya belum dijawab pada sesi tanya jawab secara langsung, akan coba kami jawab melalui kolom chat. Akhir kata, saya Atira sebagai moderator pada hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.